Kali ini kita akan masuk ke topik pembahasan kita yang kedua, yaitu data types di JavaScript atau tipe data yang ada di bahasa pemrograman JavaScript. Di sini kita akan fokus ngebahas 3 data types atau 3 tipe data yang paling common atau yang paling umum, yaitu number, string, dan juga boolean. Nah, untuk bagian array dan juga objek nanti kita akan bahas di video terpisah. Saya udah buka website dokumentasi daripada JavaScript-nya di mozilla.org. Di sini bisa teman-teman lihat kalau emang teman-teman mau mempelajari langsung dari dokumentasinya. Ada bagian JavaScript, data types, dan juga data structure. Nah, di mana setiap bahasa pemrograman memiliki sebuah data struktur bawaannya masing-masing. Tapi kadang bahasa pemrograman yang satu dengan bahasa pemrograman lainnya itu memiliki perbedaan. Nah, untuk itu di video ini kita akan bahas yang paling common atau yang paling umum. Kalau teman-teman lihat di sini di bagian data JavaScript types, di bagian primitive values sebenarnya ada lebih dari 3 tipe data yang ada. Ada boolean, null, undefined, number, big integer, string, dan juga simbol. Kita nggak akan bahas semuanya seperti yang udah kita mention atau yang udah saya mention sebelumnya, bahwa kita akan ngebahas 3 aja yang paling umum atau yang paling common, yaitu boolean, number, dan juga string. Nah, kalau teman-teman penasaran bentuk data atau tipe datanya seperti apa, di sini juga sudah dikasih lihat untuk mengassign sebuah nilai ke dalam sebuah variabel. Misalkan kita pengen variabel tersebut bernilai angka. Ya udah, kita tinggal masukkan aja nilai atau angkanya ke dalam variabel. Lalu kalau misalnya teman-teman mau mengassign sebuah nilai string atau tipe data string ke dalam sebuah variabel, nah teman-teman bisa lihat contohnya di sini. Teman-teman bisa bungkus nilainya itu ke dalam atau di dalam sebuah petik. Tanda petik ya, bisa petik 1 atau petik 2 ataupun backtick. Nanti kita akan lihat detailnya di bagian demo. Lalu untuk tipe data boolean, nah di sini boolean ini dia cuma memiliki 2 nilai, yaitu true dan juga false, atau bernilai benar atau bernilai salah. Jadi kalau teman-teman mau mengassign sebuah nilai boolean ke dalam sebuah variabel, jadi teman-teman bisa tuliskan nilainya itu bernilai true atau bernilai false. Nah, mungkin itu sekilas tentang data types primitif, beberapa data types primitif di JavaScript yang common digunakan di bahasa pemrograman ya. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian demonya. Di sini kita akan buka project yang sudah kita buat di video sebelumnya. Mungkin untuk di bagian MD-nya ini karena sudah nggak kita pakai lagi, kita akan close. Lalu kita akan langsung buka di bagian main.js-nya ini. Seperti biasa, saya akan coba running programnya menggunakan live server. Kita akan masuk dulu ke app, foldernya saya ganti biar lebih pendek nama foldernya. Lalu di sini kita coba jalankan pakai live server localhost. Nanti dia akan membuatkan sebuah local server untuk kita. Nah, oke, kita sudah lihat tulisannya di sini masih variable declaration. Harusnya kita sedang belajar data types di JavaScript ya, tapi nggak apa-apa. Fokus kita ke bagian JS-nya. Seperti biasa kita akan langsung masuk ke bagian konsolnya. Di sini mungkin biar lebih jelas kita akan coba hapus semua datanya atau kita blok aja karena nggak kita pakai. Terus kita akan masuk ke bagian bawah. Nah, sekarang di bagian konsolnya karena codingannya sudah kita komen, code-nya sudah kita komen, kita nggak ngelihat konsol apapun. Nah, di sini seperti yang sudah kita lihat sebelumnya di bagian dokumentasinya, ketika kita mau membuat sebuah variabel yang bernilai string, maka kita harus bungkus nilainya itu menggunakan tanda petik. Misalnya di sini let fu sama dengan belajar data types. Nah, ini teman-teman bisa bungkus nilainya itu menggunakan petik.
2 atau petik 1 ya. Misalkan kita akan contohkan di sini let bar sama dengan belajar data types apa nih? JavaScript misalkan. JavaScript. Nah, ini juga teman-teman bisa bungkus nilainya di dalam tanda petik 1 atau tanda petik 2. Nah, di sini ketika kita sudah bungkus dia ke dalam sebuah tanda petik, sebenarnya kita juga bisa memasukkan angka atau simbol, misalkan var 2. Nah, walaupun di sini ada angka, nah nanti dia bakalan terbaca sebagai sebuah string. Kenapa? Karena tadi kita sudah bungkus nilainya itu di dalam sebuah tanda petik 1 atau tanda petik 2. Maka dengan otomatis programnya atau bahasa pemrograman JavaScript bakal menganggap bahwa ini adalah tipe data string. Sekarang kita akan coba console log bagian FU-nya. Ini sorry ke bawah, biarin aja. Nah, sekarang kalau kita lihat, lihat tulisan belajar data types. Lalu kalau kita mau konsol juga, log misalkan bar. Nah, di sini kita juga bisa lihat belajar data type JavaScript part 2. Nah, itu dia cara kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan nilai string. Jadi kita bisa bungkus nilainya pakai petik 1 atau pakai petik 2 ya. Gitu. Ini enggak jadi masalah petik 1 atau petik 2. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya backtick di sini. Ini pun sama aja sebenarnya fungsinya. Nanti dengan begini JavaScript akan menganggap bahwa ini adalah sebagai sebuah string gitu. Jadi bisa petik 1, petik 2 ataupun backtick. Nah, kalau misalkan teman-teman ada kebutuhan dan pengen menggabungkan 2 buah variabel di JavaScript itu seperti apa sih? Nanti kita akan coba lihat di sini. Nah, untuk menggabungkan 2 buah variabel, misalkan di sini kita akan buat variabel gabungan namanya sama dengan kita mau menggabungkan antara variabel foo sama bar ini ke dalam variabel gabungan. Nah, caranya seperti apa? Caranya bisa teman-teman gunakan dengan tanda plus seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini selalu ke atas, nggak apa-apa. Kalau teman-teman lihat di bagian konsolnya, di sini variabel gabungan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita sudah ngelihat konsol ketiganya adalah belajar data types JavaScript part 2. Tapi perlu teman-teman garis bawahi di sini kita ngelihat tulisannya ini ngegabung antara types dengan JavaScript. Nah, kita nggak mau seperti ini. Terus caranya gimana kalau kita pengen ada jarak atau pengen ada spasi di antara kata types dengan kata JavaScript ini. Nah, teman-teman sesederhana gabungkan lagi menggunakan tanda plus. Lalu di sini teman-teman buat sebuah string baru, lalu kasih spasi. Maka dengan begini kalau kita lihat, sekarang kita sudah melihat tulisannya jadi lebih enak dibaca. Jadi belajar data types JavaScript part 2. Nah, itu dia sekilas tentang tipe data string di JavaScript. Nah, sekarang kita akan pindah ke tipe data lainnya, yaitu tipe data number. Ini biarin aja kodenya, kita akan buat sebuah variabel baru. Let misalkan skor 1 sama dengan 50. Nah, kalau teman-teman mau membuat sebuah variabel lalu dengan nilai sebuah number ya, teman-teman tinggal tuliskan numbernya aja langsung. Tidak perlu teman-teman bungkus dalam sebuah tanda petik, baik itu petik 1, petik 2 ataupun backtick. Nah, dengan begini maka JavaScript akan menganggap bahwa nilai daripada variabel skor 1 ini adalah 50. Kalau teman-teman konsol di sini skor 1
Nah, ini nilainya 50. Bedanya apa sih kalau misalkan dia sebuah string? Kalau kita lihat ada perbedaan atau enggak. Nah, di sini di bagian konsolnya juga ada perbedaan ya antara string dan juga number. Kalau string di sini dia kayak tulisan biasa berwarna putih, tapi kalau misalkan number di sini warnanya beda. Gitu. Kita akan komen lagi di bagian ininya karena kita akan fokus ke bagian skornya. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman mau membuat sebuah variabel lagi, misalkan di sini let score 2 sama dengan 40. Lalu teman-teman ada kebutuhan untuk menggabungkan antara variabel 1 dengan variabel 2. Nah, gimana caranya? Kita akan buat sebuah variabel baru namanya total score sama dengan skor 1 plus skor 2. Nanti kalau kita coba konsol di bagian total skornya, nah kita lihat di sini nilainya adalah 90. Dari mana 90 ini? Dari gabungan antara total skor 1 ditambah skor 2. Skor 1-nya 50, skor 2-nya 40. Jadi hasilnya adalah 90. Kalau kita coba ganti di sini jadi 55, harusnya nilainya adalah jadi 95. Nah, kalau misalkan teman-teman ada kebutuhan nilainya itu mau ditambahin, nah teman-teman bisa tambahkan aja langsung, misalkan nilainya nggak mau dari variabel, misalkan mau kita tambahin nilainya adalah 80 di sini. Nah, itu juga bisa. Jadi kalau kita lihat sekarang total skornya adalah jadi 175. Nah, itu dia tentang tipe data number di JavaScript. Jadi kita bisa dengan data number ini kita bisa kali, nanti kita bisa bagi, kita bisa tambahkan, lalu kita juga bisa menguranginya. Nanti mungkin untuk bagian itu kita akan bahas di video terpisah. Sekarang kita akan fokus ke bagian tipe data di JavaScript. Nah, jadi ini dia sekilas tentang apa namanya, tipe data number di JavaScript. Jadi teman-teman untuk membuat sebuah variabel dengan nilainya adalah sebuah number, jadi teman-teman langsung tuliskan aja angkanya. Kalau misalkan mau pakai koma, teman-teman juga bisa pakai tanda titik seperti ini. Maka dia akan dianggap sebagai koma. Gitu. Nah, kita akan langsung masuk ke tipe data yang ketiga atau yang terakhir yang akan kita bahas di video ini, yaitu tipe data boolean. Nah, kita akan hapus di bagian konsolnya ini, jadi kita akan fokus ke atau kita komen aja. Di sini kita komen. Misalnya kita akan buat sebuah variabel namanya let is login sama dengan true. Nah, kalau kita konsol log is loginnya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat nilainya adalah true. Nah, ini sudah dianggap ketika kita menuliskan nilai true, maka ini akan dianggap sebagai sebuah tipe data boolean. Jadi tipe data boolean itu cuma punya dua nilai antara true sama false. Nah, kalau kita mau ganti, dia akan jadi nilainya adalah false. Nah, ingat untuk menuliskan tipe data boolean, teman-teman juga nggak boleh membungkusnya di dalam sebuah kutip, baik itu kutip 1, kutip 2, ataupun backtick. Nanti kalau teman-teman bungkus, misalnya kita akan bungkus kata false ini di dalam sebuah kutip, maka secara otomatis JavaScript akan menganggap bahwa tipe data ini adalah tipe data string. Walaupun di sini katanya ada false, tapi karena kita bungkus di dalam sebuah kutip, maka secara otomatis JavaScript akan menganggap datanya itu adalah data string, bukan data boolean. Nah, biasanya kegunaan daripada tipe boolean ini seperti yang teman-teman lihat di sini untuk menunjukkan apakah contohnya itu untuk menunjukkan kondisi, apakah kondisi itu bernilai benar atau bernilai salah. Jadi cuma punya dua kondisi. Nah, itu kegunaan daripada tipe data boolean. Jadi misalkan kondisi bernilai salah atau bernilai benar, misalkan apakah user ini sudah login atau belum.
Oke, kalau misalkan sudah login, kita punya sebuah variabel isLogin, ya udah kita akan ganti nilainya itu jadi sebuah true. Kalau misalkan dia belum login, kita bisa gunakan nilainya adalah sebuah false. Atau contoh lainnya, kegunaan daripada tipe data boolean ini digunakan untuk apa sih, untuk mengecek kayak misalkan teman-teman punya sebuah toko e-commerce, terus ada yang order. Nah, nanti apakah ordernya ini sudah dibayar atau belum? Nanti teman-teman bisa gunakan tipe data boolean di data tersebut gitu. Jadi itu kegunaan daripada tipe data boolean. Jadi untuk menunjukkan apakah nilainya itu bernilai true atau bernilai false gitu, bernilai benar atau bernilai salah. Nah, kalau misalkan angka seperti yang udah teman-teman tahu ya, di kehidupan sehari-hari kita menggunakan tipe data angka ini untuk sesuatu yang emang bisa kita jumlahkan, kita kalikan, kita bagikan, atau kita kurang gitu. Nah, untuk tipe data string ini sama untuk membuat kayak misalkan deskripsi, title, name misalkan, dan lain-lain. Nah, kita bisa menggunakan tipe data string. Nah, itu dia sekilas tentang tipe data primitif di JavaScript. Tapi kita nggak bahas semuanya, kita bahas beberapa aja yang common digunakan, yang emang juga umum ada di bahasa pemrograman lainnya. Jadi yang udah kita bahas ada tipe data string, number, dan juga boolean. Oke, itu aja materinya. Sampai jumpa di video berikutnya.